Oh, bahaya, bahaya, cepat sekali pemirsa. Dia tahu ada pergerakan di sana. Coba ditutup oleh Kevin Dix. Hati-hati Kevin, kita lihat. Kevin, baik sekali. Itu dia pemirsa. Luar biasa blocking tadi yang dilakukan oleh Kevin Dix. Memang pengalaman nggak bohong pemirsa. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, mengatakan besar kemungkinan Patrick Kluivert akan memainkan 4 back di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 8 dan 11 Oktober mendatang. Pada laga pertama, timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dan 3 hari berselang melawan Irak. Jai Idzes dan kawan-kawan wajib memenangkan 2 laga grup B itu demi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurut Roni Pangemanan, berkaca dari FIFA Matchday melawan Lebanon yang memakai pola 4-2-3-1 dan 4-3-3, maka 3 back yang diterapkan dalam beberapa laga sebelumnya bakal berubah di putaran 4 nanti. Patrick Kluivert tetap akan memainkan pola dengan skemanya 4-2-3-1 atau ya 4-3-3. Artinya setelah 2 FIFA Matchday kemarin melawan Chinese Taipei dan Lebanon, kita melihat dia tidak memakai lagi pola 3-4-3, kata Roni Pangemanan via kanal YouTube pribadinya, Bung Ropan. Berarti skema tersebut akan hilang. Jadi, makanya sudah lebih yakin bagi Patrick Kluivert untuk bermain dengan 4 back flat, imbuhnya. Selama ini, lebih lanjut Roni Pangemanan mengatakan, trio Rizky Ridho, Jai Idzes, Justin Hubner kerap dimainkan di lini belakang timnas Indonesia. Nah, selama ini kita tahu bahwa di belakang itu ada 3 pemain yang sepertinya sudah mendapatkan chemistry, yaitu Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Nah, banyak yang menunggu ketika melawan Chinese Taipei, formasi seperti itu yang akan dimainkan, ujar Roni Pangemanan. Namun, ternyata tidak. Saat melawan Chinese Taipei, Bang Jai diistirahatkan. Rizky Ridho dan Jordi Amat yang bermain. Kemudian ada Yakob Sayuri di kanan dan Shane Patinama yang berada di kiri. Saat melawan Lebanon, Jai Idzes tampil setelah istirahat bersama dengan Kevin Dix. Patrick Kluivert memainkan mereka sebagai bek tengah. Walau Jordi Amat dan Rizky Ridho juga ada di bench, tetap dia coba dengan 2 pemain ini. Yakob Sayuri tetap dipertahankan di kanan, sementara di kiri Dean James. Kenapa bukan Kelvin Verdong? Karena Verdong coba didorong bermain di posisi tengah yang lebih bertahan bersama dengan Joey Pelupesi. Itu yang tergambar melawan Lebanon. Memang penguasaan bola yang sangat bagus, sangat tinggi, tetapi dengan lawan bermain lebih dalam, lebih rapat, terus seolah parkir bus. Banyak yang mengatakan ini parkir pesawat, sehingga kita sulit untuk bisa mencetak gol, lanjutnya. Berkaca dari pertandingan tersebut, Roni Pangemanan yakin tim pelatih tak akan mengubah skema yang bakal dimainkan saat melawan Arab Saudi dan Irak. Untuk menghadapi putaran keempat, Patrick Kluivert sudah yakin tidak akan mengubah lagi dengan pakem 4 back flat, ujar Roni Pangemanan. Nah, makanya kemarin kan 2 pertandingan kemarin Justin Hubner tidak bermain di pertandingan pertama juga kedua. Konon kabarnya dia lagi kurang enak badan sehingga dia tidak bisa tampil. Jadi kalau dengan 4 back, berarti harus diistirahatkan salah satu. Rizky Ridho dan Justin Hubner pasti diistirahatkan, karena kemarin dengan melihat Jai Idzes bermain dengan Kevin Dix dianggap sangat bagus. Apalagi dalam transisi permainan untuk lebih menyerang Dix banyak membantu dan Jai Idzes akan lebih banyak di belakang, pungkas Roni Pangemanan. Ketua PSSI, Erick Thohir, berencana mengajukan protes ke AFC terkait penunjukan wasit Kuwait yang akan memimpin timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra tuan rumah Arab Saudi dan Irak pada Oktober 2025. Tim berjulukan Garuda itu bakal menantang Arab Saudi lebih dulu di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 8 Oktober 2025. 3 hari berselang, armada Patrick Kluivert itu akan meladeni perlawanan Irak di King Abdullah Sport City Stadium. Erick Thohir tidak mengungkapkan apakah wasit Kuwait itu bakal bertugas dalam laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi atau Kuwait. Saya akan kirim surat resmi ke AFC mengenai penunjukan wasit sekarang, yang ternyata sekarang wasitnya dari negara regional yang sama, Kuwait, ujar Erick Thohir. Pria yang juga Menteri BUMN RI itu meminta AFC untuk memberikan pengadil dari luar kawasan Arab atau Timur Tengah seperti Australia, Jepang, Cina, hingga Eropa. Kami mencoba melobi kalau bisa wasitnya dari tempat lebih netral seperti Australia, Jepang, Cina,
Atau bahkan dari Eropa, tutur Erick Thohir. Kami lihat hasilnya, memang tekanan itu menarik. Rupanya dengan sepak bola kita bangkit, banyak pihak yang mengantisipasi. Padahal sepak bola kan diciptakan untuk sesuatu yang sehat, tetapi realitasnya hal seperti ini terjadi, ungkap Erick Thohir. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengatakan bahwa kuota supporter timnas Indonesia dibatasi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Supporter timnas Indonesia juga dibatasi, sangat kecil, ujar Erick Thohir. Beredar isu di media sosial bahwa timnas Indonesia hanya mendapatkan alokasi 8% tiket dari kapasitas stadion untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Angka 8% itu sesuai dengan aturan AFC mengenai kuota supporter tandang. Jika dikalkulasikan dengan 62.345 tempat duduk yang tersedia di King Abdullah Sport City Stadium, maka 8%-nya ialah 4.988 penonton. Erick Thohir menganggap bahwa pembatasan kuota supporter akan merugikan timnas Indonesia mengingat basis pendukung Jai Idzes dan kawan-kawan yang cukup besar di Arab Saudi. Padahal kita tahu, kalau bermain di Arab Saudi kan pendukung kita juga banyak, ucap Erick Thohir. Hal-hal ini yang memang kami dari PSSI sedang memperhatikan faktor X yang bisa merugikan kami, seperti penunjukan wasit, kalau bisa dicari yang lebih netral. Masih berlanjut, jelas pria yang juga Menteri BUMN RI itu. Timnas Indonesia tergabung di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tuan rumah timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Pemain yang dari Eropa baru bisa mendarat di Arab Saudi pada 6 Oktober 2025, ujar Erick. Erick Thohir juga meminta Direktur Teknik PSSI, Alexander Zuyers, dan tim kepelatihan timnas Indonesia untuk melakukan simulasi jika Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan minim persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal-hal ini kita terus antisipasi. Saya sudah minta Direktur Teknik dan tim ofisial Timnas Indonesia supaya mulai melakukan review-review tanpa latihan antara pelatih dan pemain, imbuh Erick Thohir. Hal-hal ini yang kita coba maksimalkan. Cukup berat tekanannya, tapi coba kita hadapi, ucap Erick Thohir. Selain soal wasit dan supporter PSSI mengambil langkah lain dengan menyiapkan penginapan sendiri. Erick menjelaskan, hotel yang dipilih berbeda dengan yang disediakan panitia agar pemain bisa lebih tenang dan fokus. Entah apa yang ada dipikirkan AFC sekarang ini. Dengan melihat situasi seperti ini, seolah-olah timnas Indonesia dicurangi oleh pihak tak bertanggung jawab, mulai dari wasit bahkan sampai supporter. Harapan kita semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 zona Asia ini.